Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairi Syakira bersama teman-teman saya yang terdiri dari Galus Sekarkinanti, Muhammad Irsyad Ramadan, Nakib Bagas Muhammad, dan Rizky Prasetya akan menjelaskan pengetahuan tentang agama Buddha. Latar belakang agama Buddha. Agama Buddha diketahui berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan para ilmuwan dengan memanfaatkan berbagai objek pengamatan seperti peninggalan sejarah, cerita-cerita kuno, dan apa yang tertulis dalam berbagai kitab masa lampau. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa agama Buddha terlahir di abad ke-6 sebelum Masehi di Nepal. Orang yang menjadi pencetusnya adalah seorang ksatria bernama Siddhartha Gautama. Agama ini muncul dari perpaduan berbagai kebudayaan seperti kebudayaan Helenistik atau Yunani, kebudayaan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Agama ini juga muncul karena adanya reaksi terhadap hadirnya agama Hindu yang muncul lebih awal. Dari Nepal, agama Buddha menyebar dengan cepat mengalahkan penyebaran agama Hindu ke berbagai daerah di India, hingga ke seluruh benua Asia. Hingga kini agama Buddha sudah menjadi agama mayoritas di beberapa negara, seperti Thailand, Kamboja, Singapura, Myanmar, dan Taiwan. Yang pertama dan yang pasti adalah Siddhartha Gautama. Beliau, seperti yang kita semua tahu, adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang merupakan pendiri agama Buddha. Eksistensinya sendiri sangat penting bagi agama ini. Lengkapnya sudah diceritakan sebagai latar belakang agama Buddha. Siddhartha Gautama lahir kurang lebih di tahun 800 di Lumbini yang sekarang sudah menjadi negara Nepal. Tokoh kedua adalah Sakya Kirti. Kirti adalah seorang mahaguru agama Buddha yang ada di kerajaan Sriwijaya. Menurut kesaksian, Ising Sriwijaya telah menjadi pusat agama Buddha. Di sana ada lebih dari 1.000 pendeta yang belajar agama Buddha. Diperkirakan di Sriwijaya sudah berdiri sebuah perguruan agama Buddha. Perguruan ini mempunyai hubungan baik dengan perguruan Buddha yang ada di Nalanda, India. Tokoh selanjutnya atau tokoh ketiga adalah Ratu Sima. Ratu Sima adalah ratu di kerajaan Holing atau kerajaan Kalingga. Kalingga berada di masa kejayaan di bawah kepemimpinannya yang keras namun selalu adil. Di sana masyarakat hidup aman dan nyaman. Tingkat kriminalitas pun sangat rendah. Maka dari itu, meskipun ia adalah seorang wanita, ia sangat dihormati karena kinerjanya. Tokoh terakhir yang akan disebutkan berasal dari zaman modern. Seorang pria bernama Robert Sherman. Robert Sherman adalah seorang penganut Buddha asal Amerika yang menerjemahkan, mengedit, dan menulis tentang Buddha Tibetan. Beliau juga adalah co-founder dan President of Tibet House US di New York. Isi ajaran pokok agama Buddha. Dharma adalah inti ajaran agama Buddha yang dirumuskan dalam 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama ialah dukkha. Dukkha ialah penderitaan, kemudian samudya ialah sebab penderitaan, yang ketiga ialah nirodha, ialah peniadaan penderitaan, dan yang keempat ialah marga, atau 8 jalan kebenaran. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai referensi utama karena di dalamnya tercatat sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklasifikasikan ajaran dalam 3 buku, yakni Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha, kemudian Vinapitaka yang berisi peraturan atau tata tertib para biksu, dan Abhidhamma Pitaka atau yang berisi ajaran hukum metafisika dan psikologi. Selanjutnya mengenai pengetahuan umum agama Buddha. Nama kitab Buddha adalah Tripitaka, yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 3 keranjang. Tripitaka terdiri dari 3 kitab. Yang pertama Sutta Pitaka, yang kedua Vinaya Pitaka, dan yang ketiga Abhidhamma Pitaka. Lalu tentang rumah ibadah agama Buddha yang bernama vihara. Selain memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, vihara juga mempunyai fungsi kegiatan dan sebagai pusat keagamaan dan tempat tinggal para biku dan bikuni. Yang kedua yaitu hari perayaan Vasa. Seiring dengan musim hujan, para biksu dan biksuni menetap di dalam wihara atau kuil untuk berlatih meditasi dan memberikan ceramah. Sedangkan bagi beberapa umat awam memilih untuk mengadopsi latihan Buddhis, seperti tidak memakan daging, meminum alkohol, atau merokok.
Yang ketiga, perayaan Katina. Jadi setelah masa fasa berakhir, umat Buddha memberikan persembahan juga Katina dan juga memberikan kebutuhan pokok para biku, perlengkapan vihara, serta untuk perkembangan dan kemajuan agama Buddha. Yang terakhir mengenai acara keagamaan. Dalam agama Buddha terdiri dari beberapa hari perayaan. Yang pertama hari Waisak yang memperingati 3 peristiwa, yakni hari kelahiran Pangeran Siddhartha, hari pencapaian penerangan sempurna Pertapa Gautama, dan hari Sang Buddha wafat atau mencapai nirwana. Saya akan menjelaskan tentang relasi agama Buddha dengan benang sejarah dan benang kebudayaan Indonesia. Agama Buddha pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh seorang pengelana bernama Fashion. Agama Buddha dimulai melalui jalur perdagangan laut. Buktinya terdapat dalam catatan sarjana dari Cina bernama Ising saat ia sedang pergi ke India dan mengunjungi Nusantara. Nah, kemudian agama Buddha ini dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemudian mereka membentuk beberapa kerajaan yang bercorak Buddha. Contohnya seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Wangsa Syailendra, dan Kerajaan Kalingga. Kerajaan-kerajaan tersebut ikut membentuk sejarah di Indonesia. Bahkan, Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi kerajaan yang hampir menguasai seluruh Nusantara. Kerajaan tersebut pernah menjadi pusat penyebaran agama Buddha, pusat perdagangan, dan pusat maritim se-Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Buddha tersebut meninggalkan banyak sekali kebudayaan. Selain sistem kepercayaan atau agama Buddha itu sendiri, mereka meninggalkan seperti seni tulisan, seni pemerintahan, dan seni arsitektur atau seni bangunan seperti Candi Borobudur yang dibuat oleh Kerajaan Sriwijaya bersama dengan Kerajaan Medang Berwangsa Syailendra yang dibuat atau yang diselesaikan pada masa pemerintahan Samaratungga. Nah, Kerajaan Sriwijaya tidak hanya menjadi benang sejarah pada zaman Hindu Buddha saja. Mereka juga ikut menjadi benang sejarah pada saat masa kebangkitan nasional. Pada saat masa kebangkitan nasional, masyarakat Indonesia kembali mengenang kejayaan yang diraih oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal itu menyebabkan mereka untuk bersatu dan melawan penjajah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.